Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah, mahasiswa Ilmu Politik UMJ, ingin membawakan pemaparan mata kuliah Politik Perundang-undangan. Kali ini yang akan saya bawakan bertema Konstitusi Negara. Hampir semua negara yang mengalami transisi ke sistem demokrasi menjadikan reformasi konstitusi sebagai bagian tak terpisahkan dari pembaharuan politik mereka. Demikian pentingnya reformasi konstitusi, sehingga kehadirannya dipandang sebagai suatu keharusan. Tidak jelas benar kapan suatu negara yang tengah mengalami transisi mulai melaksanakan reformasi konstitusi itu. Sejauh yang dapat dibaca dari banyak literatur mengenai transisi demokrasi, pengalaman masing-masing negara dalam hal ini berbeda-beda. Contohnya Filipina, misal mulai melakukan reformasi konstitusi dengan membentuk komisi konstitusi, di mana tugas utamanya adalah menuliskan kembali undang-undang. Pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai dua arti. Yang pertama, lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Yang kedua, sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Kata konstitusi dapat memiliki arti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi naskah tertulis saja, dan di samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar adalah hukum yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Menurut E.C.S.Wade dalam bukunya Constitutional Law, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan pembentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Ditinjau dari segi kekuasaan, maka Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas-asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Mengacu konsep trias politika, kekuasaan dibagi antara badan eksekutif, legislatif, yudikatif. Undang-Undang Dasar menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-Undang Dasar merekam hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Dalam negara menganut asas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat semena-mena atau seenaknya, sehingga hak-hak warga negara diharapkan terlindungi. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, dalam anggapan ini, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati. Bukan hanya rakyat yang menaati, tapi seluruh
pemerintah serta penguasa sekalipun. Setiap undang-undang dasar memuat ketentuan mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hak asasi manusia, lalu prosedur mengubah undang-undang dasar. Selanjutnya ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari suatu undang-undang. Hal ini untuk menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru diatasi. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Menurut buku Miriam Budiarjo, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Di dalamnya, menurut Nur M.S. Bakri, berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan antara 4 hal. Pertama, pengaturan tentang fungsi sistem pemerintahan negara. Yang kedua, ketentuan fungsi dan kedudukan lembaga negara. Yang ketiga, hubungan antara negara dengan warga negaranya. Yang keempat, ketentuan hal-hal lain sebagai pelengkap. Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia suatu undang-undang dasar jika tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak memenuhi harapan aspirasi rakyat dapat dibatalkan dan diganti dengan undang-undang dasar baru. Contohnya di Prancis, sesudah dibebaskan dari pendudukan tentara Jerman, dianggap perlu mengadakan undang-undang dasar baru yang mencerminkan lahirnya negara Prancis baru. Hal-hal itu juga terjadi di Indonesia. Membagi 4 tahap perkembangan undang-undang dasar. Jadinya pertama, tahun 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Tahun 1949 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto berlaku seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Tahun 1959 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan demokrasi terpimpin disusul demokrasi Pancasila. Undang-Undang Dasar ini mulai pada tahun 1963 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. Jika ditinjau dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Republik Indonesia, ada 3 tahap, yaitu masa 1945 sampai 1959 sebagai Republik Indonesia ke-1 yang didasari 3 undang-undang dasar berturut-turut, yaitu 1945, 1949, dan 1950. Yang kedua, pada masa 1959 sampai 1965 sebagai Republik kedua, demokrasi terpimpin yang didasari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, masa 1965 sampai sekarang sebagai Republik Indonesia ketiga, demokrasi Pancasila yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran ini disampaikan pada tahun 1970-an, jauh hari sebelum jatuhnya rezim Soeharto. Sehingga jika kita tinjau saat ini dapat ditambahkan masa Republik ketiga periode antara tahun 1965 sampai 1998. Kemudian tahun 1998 sampai saat ini dapat ditambahkan masa Republik keempat dengan menggunakan
Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen demokrasi masa transisi. Menurut Jimli A. Siddiq, jika ditinjau dari sudut perkembangan naskah Undang-Undang Dasar, maka sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tahap-tahap sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati 6 tahap perkembangan, yaitu periode tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, periode tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Selanjutnya, periode tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juni 1959. Periode keempat tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Yang kelima, periode tanggal 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002. Yang terakhir, periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.